Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Oktri di channel Oktri Berbagi. Masih di seri manajemen persediaan atau inventory management. Kali ini di video ini kita akan coba bahas tentang konsep ABC analysis ya. ABC analysis tetap menggunakan software POM-QM versi 4. Apa itu ABC analysis? Kita langsung saja ya, langsung masuk ke software POM-QM versi 4 saja, teman-teman sekalian, Kang Teteh. Ya, kita kembali lagi, mudah-mudahan tidak bosan ya dengan tampilannya POM-QM versi 4. Memang tampilannya biasa saja, ya, cukup sederhana, namun kita akan dapatkan beberapa fungsi dan manfaat yang luar biasa. Nah, Kang Teteh silahkan kembali lagi ke modul, lalu kita masuk lagi ke inventory. Ya, setelah kita diskusi dan belajar bersama tentang economic order quantity, kemudian quantity discount. Nah, sekarang kita akan coba belajar atau diskusi tentang ABC analisis ya. Nah, kita klik file, lalu Akang Teteh silahkan klik new. Ya, nanti Akang Teteh muncul di sana ada pilihan nomor 6, ABC analisis ya. Nah, kita akan tampilkan ABC analisis seperti apa. Nah, di sini ada ABC analisis, kita ganti seperti biasa, latihan saja, title-nya. Nah, number of items ini adalah berapa jumlah barang, jumlah spare part, jumlah komponen, jumlah material yang akan teman-teman kelola. Akan teman-teman lakukan identifikasi gitu ya. Nah, berapa jumlah total yang bisa kita kelola? Kita geser sampai dengan paling kanan. Nah, maksimal itu bisa sampai dengan 90 item. Ya, 90 barang, 90 komponen. Nah, kita nggak usah terlalu banyak, kita pakai 10 item saja dulu. Ya, kita pakai 10 item, itu kasih namanya mau item 1, 2, 3 mangga, mau ABCD silahkan. Ya. Kita pastikan bahwa datanya sudah terisi, bahwa jumlah item barang yang akan kita kelola ada 10. Kita klik OK. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini, ada item name, ada demand, dan ada price. Berarti, Kang Teteh, teman-teman butuh informasi berapa sih kebutuhan untuk masing-masing item itu dalam kurun waktu tertentu, misalkan dalam kurun waktu setahun, ya. Kemudian harga, ya, harga pembelian barang tersebut itu unit price-nya atau harga persatuannya itu berapa. Kita buat simulasi saja, misalkan ini kebutuhannya 8.000, ini kebutuhannya 192.000, ini kebutuhannya hanya 600 misalkan, ya silakan Akang Teteh isikan saja, ya tidak usah khawatir, tidak perlu ragu, namanya juga kita akan coba belajar, ya silahkan. Nah, misalkan saya dapatkan seperti ini ya, dengan simulasi secara sederhana saja, jumlah demand-nya sekian, ya. Kemudian harga, nah harga coba ya kita masukkan. Oke. Nah, misalkan teman-teman sekalian kita sudah dapat ya. Jadi silakan nanti teman-teman mau diganti berapapun silakan. Ya. Sudah diisi semua datanya teman-teman sekalian, maka teman-teman bisa lihat di sini ada persen item of percent of item that are A items dan that are B items. Saya buat komposisinya. Nanti yang masuk ke kategori A itu adalah 20%, yang masuk ke kategori B itu 30%, dan 50% sisanya dia akan masuk ke kategori C. Maksudnya apa? Mari kita coba lihat. Silahkan diklik solve, teman-teman. Ya. Nah, ini kita sudah dapatkan hasilnya, teman-teman sekalian. Ya. Kita dapatkan beberapa informasi yang cukup menarik. Nah, saya coba ajak. Nah, di sini. Jadi, teman-teman sekalian, ternyata yang termasuk item A atau kategori A itu, yaitu item 7 dan item 6. Ya. Item 7 dan item 6 itu masuk ke dalam kategori A. Kenapa dia masuk kategori A? Karena dolar volume atau kontribusi rupiah terhadap nilai investasi atau nilai pembelian barang, stok, material, atau komponen di gudang kita,
itu secara total dua item tersebut sudah berkontribusi sebesar 79,07%. Nah, yang B itu adalah item 2, item 1, dan item 5. Dia totalnya tidak terlalu besar sebenarnya, cuman karena tadi kita komposisinya adalah A-nya 20%, B-nya 30%, maka dia akan langsung menghitung ya, B itu 30% setelah yang kategori A. Ya. Kemudian yang C itu dari item berapa ini? Rem 3, 9, 4, 8, dan 10. Ya. Itu item masuknya ke item C atau kategori C gitu ya. Itu totalnya tidak lebih dari hanya kontribusi sekitar 1,5–2% dari total jumlah nilai investasi atau pembelian barang selama setahun. Ya, kalau misalkan kita punya 10 item barang, dijumlahkan total rupiah yang akan dikeluarkan oleh sebuah perusahaan adalah sebesar $36.749.200. Ya, yang disumbang atau kontribusi terbesarnya adalah yang kategori A. Nah, lalu untuk apa nih? Apakah ini hanya kategorisasi, hanya klasifikasi saja? A, B, C-nya? Bukan, ya. Pertama, selain kita melakukan kategorisasi, ya, pengelompokan, tentunya Akang Teteh, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita juga bisa melakukan analisis ya untuk pengambilan keputusan. Oh, kalau gitu, berarti item yang masuk kategori A ini bisa saja diberikan pendekatan. Pendekatannya adalah apa? Ini barang-barang ini harus fast moving nih. Barang-barang ini harus cepat keluar masuk gudang gitu ya. Atau kalau misalkan ada kebutuhan, nah periode kebutuhannya ini harus jauh lebih jelas. Karena apa? Kalau dia barangnya terlalu lama ngendap di gudang, apalagi kalau ini adalah consumable goods atau barang-barang yang rutin kita gunakan, ya, dia cukup berkontribusi terhadap jumlah rupiah yang sangat besar atau jumlah uang yang sangat besar. Jadi uang kita ngendap di barang. Kalau jumlah uang kita ngendap di barang terlalu banyak, ini kurang bagus ya dalam analisis cash flow sebuah perusahaan. Nah, oleh karena itu, ini sangat-sangat berguna, sangat-sangat bermanfaat untuk melakukan klasifikasi atau kategorisasi. Mana yang harus fast moving, mana yang medium moving, dan mana yang slow moving. Terima kasih banyak Akang Teteh, teman-teman semua ya sudah menyaksikan channel YouTube Oktri Berbagi khusus sesi manajemen persediaan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di video berikutnya. Stay healthy, start small, and think simple. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.